Yang kedua kalau di BNB mungkin banyak project udah puluhan project kayak gitu dan banyak yang exit scam juga. Nah oke, sebenarnya nggak puluhan sih, ribuan banyak. Ribuan banyak. Kasarnya kalau buat gue sendiri gitu ya, tim developer gue, kalau kita mau bikin project di BNB itu haram. Mohon maaf nih, bukan mau ngejelekin gitu. But still that's the fact gitu. Halo builders, selamat datang kembali di Blog Dev Talk, podcast yang akan mengulas proyek-proyek menarik, tren terkini, dan juga potensi keren dihadirkan oleh teknologi Web3 ataupun blockchain. Saya Green Man Ron, selaku host kali ini yang akan menemani kalian dan juga edukator di Blog Dev ID. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, para pemenang event Web3 Weekend yang dijalankan atau di-co-host oleh Blog Dev ID dan juga Koinvestasi. Nah, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut perwakilan dari pemenang kedua di event kita yang bernama Web3 Weekend atau W3W, yaitu Mas Iman dari Crypto Kaget. Halo Mas Iman, halo Mas Ron, baik. Halo builders. Nah, gimana ini rasanya nih setelah tahu ternyata jadi pemenang kedua nih Mas Iman nih di Web3 Weekend? Gak expect sih. Gak expect. Bagus. Jangan terlalu tinggi. Nanti kalau expectnya ketinggian nggak sesuai, sedihnya tuh nanti, lama ya. Iya, oke. Membekas nanti. Membekas ya, siap. Nah, sebelumnya boleh ceritain sedikit nggak nih Mas Iman? Backgroundnya tuh Mas Iman dari masih kuliah kan ya saat ini ya? Aku kuliah. Oke, boleh diceritain sedikit Mas Iman kuliahnya? Aku kuliah di Depok. Oke. Di Depok aku baru 2 tahun. Aslinya berarti sebelum di Depok kuliah di mana? Aku aslinya Tasik. Tasik, oke. Jadi ke Depok sengaja buat kuliah. Oke, berarti pindah ke Jakarta atau Depok ini tuh untuk kuliah toh? Iya. Oke, kuliahnya ngambil jurusan apa Mas? Aku kuliah sistem informasi. Sistem informasi, oke. Dan sekarang aku co-founder juga CTO di token Ethereum, token AI gitu. Oke, wow, menarik. Sudah berarti itu salah satu project yang dibuat sendiri juga sama Siman selain si yang kemarin menang ini. Iya. Kalau ini token sama teman-teman dari luar juga. Oke, berarti nggak cuma orang Indonesia, teman-teman dari global juga. Global juga. Oke, menarik. Nah, kemarin kan waktu di Web3 Weekend ini ideation yang dimasukkan adalah Crypto Kaget ya namanya. Iya, betul. Boleh diceritain sedikit nggak nih Crypto Kaget itu apa sih, Mas? Crypto Kaget itu platform airdrop. Oke. Yang platform biar teman-teman bisa ikut airdrop, ikut dapat giveaway tanpa harus adanya ikut terlibat sama bot. Tanpa harus terlibat sama bot. Oh, maksudnya biar fair. Jadi fair play lah ya gitu. Karena mostly para pekerja, bukan para pekerja juga sebutannya, para pemburu airdrop ya. Para pemburu airdrop. Airdrop finder, airdrop hunter banyak kan hashtagnya. Oke. Nah, pada saat itu tahu event Web3 Weekend ini dari mana, Mas? Aku tahu W3W dari abang aku. Oke. Itu katanya dia dapat dari grup prodi, di-share ke aku katanya coba ikutan siapa tahu menang katanya. Oke. Abangnya di grup prodi, berarti satu kampus yang sama kah atau enggak beda? Enggak, beda-beda. Oke, lalu motivasinya ketika mau mencoba itu lebih kemana, Mas? Karena aku lebih ke hobi. Dan lebih pengen kenalan sama teman-teman baru, punya networking juga dan pengalaman baru juga sih. Oke. Kalau dari jurusan berarti memang as-in sekarang sudah jadi developer Web3 langsung kah ketika terjun atau? Enggak, dulu aku freelance Web2. Oke. Dan turun kripto tuh tahun 2019-2020 diajak teman. Di itu pertama aku nyentuh MetaMask, nyentuh White Wallet kayak gitu. Oke, nah berarti pas di Web2 itu berarti masih developer juga dong lingkupnya. Itu di front end atau back end kah? Emang aku full stack dari dulu. Full stack. Oke, berarti sekarang pun di Web3 ini jadi full stack juga. Oke. Nah, pertama yang dipelajari itu dari mananya dulu? Entah smart contract kah atau? Aku pertama belajar tuh gimana caranya si Web3 ini jalan. Gimana teknologi Web3 ini jalan? Kok bisa? Aku sempat mikir dulu waktu pertama aku masuk kripto, ini yang dalam pikiran aku itu, ini Web3 kayak balik ke zaman dulu. Kita mau bayar transaksi harus bayar gas fee kan. Yes, ibaratnya kita kayak mau kirim apa pakai pulsa kayak gitu. Iya. Dulu aku mikirnya kok malah backward gitu. Tapi setelah dipelajari, setelah difahami, ternyata blockchain ini emang bakal luas juga dan bakal banyak impact juga. Oke, makanya jadi mulai tertarik mempelajari dalam tentang si teknologi blockchain itu sendiri. Yes. Oke, menarik. Nah, sebelumnya pernah ikut ada hackathon lain nggak selain Web3 Weekend? Nggak, ini aku pertama kali. Benar pertama. Pertama kali. Luar biasa. Pertama akhirnya dapat juara 2 berarti kemarinnya. Menarik. Senang nggak Mas? Senang lah. Jadi dapat nambah experience juga ya. Iya. Nah, tapi kalau dari rencana
si idea ini kan masih ideation ya, belum ada MVP-nya ya. Iya. Nah, ada rencana nggak memang mau direalisasikan atau gimana? Kripto Kaget ini sebenarnya pertamanya tuh teman aku kontak gitu. Man, kita bikin platform yuk yang bisa bagi-bagi airdrop kayak gitu kan. Terus aku bilang, aku tuh lagi sibuk. Jadi aku kayaknya nggak dulu deh. Aku lagi banyak kerjaan. Pas lihat event W3W ini, aku bingung nih. Aku mau kerjain apa itu yang bagus gitu. Yang membantu, yang ada solusi buat permasalahannya. Yes. Ya aku kepikiran yang teman aku bilang dulu itu. Nah, Okay. akhirnya aku bangun itu khusus buat W3W ini. Dan itu pun waktu awal tuh aku kan bikin white paper ya. White paper. Aku bikin itu, aku nggak expect masuk 30 besar. Oke. Itu aku baru kerjain white papernya aja. Belum aku kerjain sama sekali, kodenya belum ada, website belum ada, semuanya belum ada. Dan waktu itu aku juga lupa sih waktu itu. Enggak aku cek. Aku cuma ikut workshopnya, cuma dua kali aku ikut workshop. Terus habis 2 hari telat aku cek tuh aku dapat email masuk 30 besar. Oke. Jadi 2 hari telat aku baru tahu kalau project aku masuk 30 besar kemarin. Jadi dapat infonya pun juga emang Iya, telat juga. emang telat. Dan aku niatnya ini sebenarnya kalau teman aku tuh nyaranin buat nanti funding. Nanti dijadikan sebuah platform, karena Kripto Kaget ini ibaratnya kita bisa mengubah sistem airdrop yang biasa dipakai dari zaman dulu, follow Twitter atau apa yang biasa di-bot. Kita ngubah sistem airdrop itu menjadi sistem yang fair, yang hanya orang-orang aja yang bisa klaim dan nggak ada bot. Itu tujuan utamanya, Mas. Oke, berarti memang solusinya biar tidak ada biar nggak dipakai sama bot lah ya, jadinya fair things, gimana kita bisa deliver si airdrop ini pun juga benar-benar manusianya gitu ya. Ada proof of humanity-nya berarti jatuhnya. Iya, ada proof of humanity. Oke, menarik. Nah, sebenarnya proof of humanity ini pun juga masih jarang ya digunakan di project-project. Masih jarang. Oke. Nah, inilah sebenarnya kalau dari gue sendiri gitu ya, teknologi kayak gini orang masih cuma sekilas melihat dari luarnya aja. Di belakangnya teknisnya, back-endnya pun sebenarnya banyak teknologi yang luar biasa kan yang bisa kita pakai. Nah, oke. Nah, kalau dari abis selesai gitu ya, kemarin ikut W3W kan dia ada workshop, lalu ada coaching, mentoring gitu. Nah, Mas Iman ngikutin semua itu nggak? Aku ikutin semua. Oke, lalu yang didapatkan gimana menurut Mas Iman? Aku coaching dapat juga. Itu aku waktu itu malam, dan itu aku nanya untuk sistematik lombanya seperti apa, dan minta beberapa pendapat dan bantuan juga. Biar Kripto Kaget ini lebih ada pendapat dari orang lain gitu. Jadi lebih customization. Dan lalu Kripto Kaget ini sebenarnya orang-orang teman-temanku nyaranin buat funding buat project, tapi kalau dari aku sendiri itu lebih ke untuk hobi. Oke. Karena emang aku suka aja dan aku pengen coba membuat platform Kripto Kaget ini. Oke, memang basicnya sebenarnya tidak mau dilanjutkan juga gitu ya. Mungkin let it flow aja ya. Kalau memang ada yang mau funding mungkin baru dibikin segala macam. Nah, kalau rencana anggap nih misalkan ada fundingnya gitu ya yang turun. Nah, si temannya ini yang waktu itu ngasih bikin idenya diajak nggak? Kemungkinan sih diajak. Kasian juga soalnya kalau diajak ya. Kan dari kemarin tadi dibilang awalnya temannya yang ngajakin, cuman ketika sekarang dibikin sendiri. Iya, betul. Oke, lalu selain dari mungkin kesan pesannya yang didapatkan gitu sama Mas Iman ketika mengikuti rangkaian hackathon kemarin gitu. Ada workshop, ada coaching, ada mentoring. Apa aja sih yang didapatkan gitu yang Mas Iman rasakan untuk baik dari sisi untuk si Kripto Kaget dan juga untuk personalnya? Untuk kesannya di W3W keren-keren sih. Dari workshopnya, coachingnya, sampai di grup Telegram kita dibimbing di situ semua. Oke, menarik. Untuk Kripto Kagetnya sendiri, ya mungkin aku dapat masukan dari teman-teman juga sih di grup coaching sessionnya waktu masuk 30 besar. Untuk pesannya, apa ya mungkin pesannya? Pesannya sering-sering dibikin lagi kah atau gimana? Ya kalau dari kami sih lebih nanyain purpose-nya lebih mungkin ketika memang nanti harus ada yang kami improve, bisa kami improve mungkin misalkan di W3W tahun depan kah atau apa gitu. Kira-kira ada saran nggak? Apa ya pesannya? Soalnya W3W untuk aku yang pertama kali ikut ya. Untuk pertama aku yang ikut hackathon itu
Semuanya keren-keren. Oke. Jadi aku nggak bisa bandingin sama yang lain. Oke, benar juga sih, baru pertama ya. Oke, berarti kalau ideationnya, basic on solusinya udah ada gitu ya. Karena solusi biar teman-teman yang memang mengejar airdrop itu nggak kalah lah ya sama bot. Nah, Mas Iman sendiri memang sebelumnya salah satu penggiat airdrop finder kah? Enggak sih. Aku bantuin teman aku buat bikin botnya. Bantu, justru malah buat bikin botnya. Menarik. Karena emang sebenarnya butuh itu juga. Kalau bahasa kasarnya tuyul lah ya. Kalau kita nggak pakai bot, masukin satu doang, itu ngandelin hoki itu. Bener-bener hoki sekali seumur hidup. Iya, hoki sekali seumur hidup itu. Ya, oke. Nah, kalau dari misalkan nih gitu, anggap ya ini mau dijalankan segala macam. Dari sisi chain, kira-kira yang mau diambil mau menggunakan blockchain mana sih, Mas? Aku mungkin mungkin pertama di BNB. Karena emang banyak penggiat mungkin di sana ya. Yes, betul. Memang tempatnya token micin, token banyak token micin ya. Oke. Nah, kalau dari menurut Mas Iman sendiri nih, dengan sudah belajar tentang teknologi blockchain, Web3 dan lain-lainnya, menurut Mas Iman sendiri ke depannya nih akan seperti apa sih? Kalau boleh aku tanya gitu, dan menurut Mas Iman juga teknologi blockchain gitu ya, atau Web3 atau blockchain ini sebenarnya lebih kemana sih dari sisi teknisnya? Bakal kemana ya? Mungkin untuk kedepannya kayak gitu ya. Betul. Kalau dari blockchain sih, kalau dari aku sendiri nih ya, kita nggak tahu juga kedepannya bakal kayak gimana. Cuman yang penting, yang intinya tuh kita sebagai manusia pun nggak tahu. Kita pernah mikir kita nggak bisa ke bulan, tapi berapa tahun kemudian kita bisa ke bulan. Yes, kita nggak bisa ke Mars, kita ke Mars. Dan mungkin kedepannya mungkin Web3 bakal diterima di masyarakat, yang mungkin bisa dipakai pemerintah juga. Yes, mungkin bisa dipakai jadi next payment generation. Ya, betul. Sebenarnya jadi aslinya luas juga lah ya sebenarnya teknologi sangat luas. Sangat luas. Tapi selain dari situ, ketertarikannya lebih kemana kalau membuat Mas Iman sendiri tentang si teknologi blockchain ini? Aku suka Web3 karena emang pertama masih jarang lah ya. Oke. Untuk dev-devnya mungkin emang nggak sebanyak Web2. Dan aku pengen terjun duluan karena aku pengen lebih ngerti dulu. Sebelum nanti kan booming, sebelum nanti lebih ramai dipakai orang. Jadi aku sudah lebih paham duluan. Ya ibaratnya lebih menguasai lah. Oke. Yes, setuju sih kalau itu. Karena namanya teknologi kita berkembang terus segala macam. Dia kalau memang kita bisa terjun lebih dahulu, kenapa enggak gitu ya kan. Betul. Nah, sebenarnya Blockdev sendiri pun juga memang purpose-nya adanya di sana buat teman-teman builders juga. Kalau memang sebelum terlambat, sebenarnya nggak ada kata terlambat sih. Jadi the better way kita bisa belajar lebih cepat, lebih baik, akan jadi lebih bagus juga. Karena purpose-nya Blockdev sendiri pun kita memang ingin membantu perkembangan teknologi di dunia Web3 ataupun blockchain, khususnya di global, itu bisa lebih cepat. Jadi ada kontribusinya dari khususnya teman-teman di Indonesia nih. Oke. Jadi buat para builders, belum telat juga kalau mau belajar untuk terjun ke dunia Web3. Siap, menarik, nah cocok nih. Nah, kalau untuk membahas soal ekosistem gitu ya, dari sepengetahuan Mas Iman nih di dalam blockchain, sudah berapa lama sih berarti total 2 tahun? Aku 2 tahun, 3 tahun. 2 tahunan, oke. Nah, ekosistem tentang si blockchain sendiri yang Mas Iman sudah ketahui, itu di sisi mana aja? Maksudnya lebih ke kayak banyak, kalau yang aku tahu nih kayak sekarang banyaknya DeFi, kalau tahun kemarin NFT gitu. Nah, kalau menurut Mas Iman sendiri? Aku DeFi belajar juga, aku DAO mempelajari, NFT juga, token juga. Oke. Jadi memang sebenarnya ekosistem di besar ini pun juga tetap dipelajarin satu-satu. Iya, tetap pelajarin satu-satu. Oke, bagus. Mungkin sistemnya emang banyak yang rumit, mungkin kayak DAO kayak gitu. Cuman meskipun ada yang nggak paham, setidaknya aku pernah pelajarin gitu. Oke. Dan kalau dari sekarang ini pun yang lagi dipelajarin itu apa, Mas? Saat ini aku masih di DeFi sih. Masih di untuk DeFi. pembayaran kayak gitu. Oke. Kalau untuk language sendiri nih, EVM based kah atau non EVM? EVM based. EVM based. Berarti untuk Rust, Move dan lain-lain masih belum? Aku belum pernah nyentuh sama sekali. Belum pernah nyentuh? Iya. Sama kok Mas, tenang, aman. Karena memang mostly kita ya balik lagi ya, EVM based paling banyak sering digunakan, bukannya yang lain gak bagus. But still pasti kalau kita mau belajar bedanya tipis-tipis kok. Iya. Apalagi kan aku freelancer, yang kebanyakan butuh orang-orang proyek-proyekan tuh paling website sama smart contract kan. Betul. Bahasa aku tuh yang aku kuasain JavaScript sama Solidity, 2 itu udah cukup memenuhi untuk full stack. Iya. Oke, betul menarik. Nah, tadi kalau ada project-project gitu ya, berarti di luar dari saat ini kesibukannya kuliah,
Lalu anggaplah si Crypto Kaget ini kan cuma ideation. Ya. Apakah ada lagi jumping dalam project tertentu atau gimana saat ini? Saat ini emang ada project, cuman aku kan CTO jadi nggak terlalu ngurus juga. Aku cuman approve kayak gitu. Oke, jadi lebih ke memantau. Ya lebih ke memantau untuk sekarang. Jadi untuk sekarang Crypto Kaget itu emang dalam progres juga. Cuman nggak terlalu aku fokusin karena emang itu aku sekedar hobi. Jadi kalau aku lagi pengen ulik, lagi aku pengen pelajarin lagi, pengen aku improve lagi, baru. Oke, nah si yang berarti itu hitungannya mayoritasnya di urutan kedua atau ketiga gitu lah ya. Nah kayak yang pertama ini project apa sih Mas? Kalau bisa diceritain yang lagi dipegang nih. Yang dipegang ini CTO. Nama tokennya No Way. No AI. No AI, oke. Kita bahasanya No Way gitu. No Way. No Way. Oke, nah itu boleh ceritain sedikit nggak tentang? Itu aku bangun waktu lagi hype-hype-nya AI. Sebenarnya mau dibangun sebelum hype AI, cuman kita belum dapat funding, kita belum dapat orang-orang yang kita butuhin juga. Dan pas sudah hype, kita muncul dan sekarang tokennya sekarang jalan, produknya jalan. Kita bisa pakai buat generate image. Ya 11-12 sama Midjourney lah. 11-12 sama Midjourney. Oke, tapi Indonesia base. Apakah semuanya orang Indonesia atau bareng? Nah, aku Indonesia sendiri. Berarti orang Indonesia cuman Mas Iman sendiri? Iya. Oke, sisanya itu dari mana mostly? Spanish sama Eropa. Spanish sama Europe. Oke, menarik. Berarti memang project global. Project global. Nah, produknya apa aja Mas? Produknya itu kita generate image dari Telegram, Discord, Twitter bahkan. Dan sekarang kita lagi development di WA. Oke, nah nanti itu inputnya gitu ya. Lalu outputnya? Nanti outputnya botnya bakal kirim gambar. Ini kan kita mau lihat gambar Elon Musk lagi berantem sama Mark gitu. Gambar yang ngirim. Oke, boleh ceritain sedikit nggak? Ini menarik nih. Kayak the way stepnya itu bisa digunakan seperti apa sih si produk ini? Mungkin untuk artis ya. Okay. Untuk orang-orang yang mau berimajinasi. Sebenarnya banyak sih untuk dipakai untuk modelnya. Kita ada belasan model. Kita in-house juga untuk GPU, artisnya sendiri. Bahkan itu kita in-house. Untuk generate-nya sendiri itu ada banyak tipenya. Bahkan ada yang not safe for work. Untuk orang-orang yang berfantasi. Yes, NSFW. Yes, menarik. Jadi begitu. Tapi bedanya kita jalannya di token. Mungkin sekarang kita kalau orang-orang yang ngikutin AI, mungkin banyak token-token AI yang sekarang udah pada turun, pada keluar. Tapi sekarang kita masih bertahan juga. Nah, oke, berarti basicnya adalah orang kalau memang mau membuat image bisa menggunakan AI dengan projectnya Mas Iman ini, No Way ini. Oke, kalau ngomongin user udah nyampe berapa Mas? User kita untuk pemakai di web app-nya itu mungkin 10.000 lebih. Oke. Dan sekarang tuh masih free karena masih stage alpha. Yang mau coba bisa di search aja di noway.ai. Oke, Noway-nya itu tadi gimana? N-O-W-A-I. N-O-W-A-I. Oh, oke. Now AI. Oke, Now AI atau Noway. Iya. Oke, menarik. Nah, untuk sekarang tuh masih free, belum ada subscription-nya. Tapi kedepannya kita bakal worldwide juga. Jadi bisa payment pakai crypto, dapat diskon, pakai tokennya sendiri. Dan yang satu pakai Stripe, jadi bisa pakai debit. Oke, menarik. Nah, berarti kalau as in Mas Iman adalah CTO-nya di Noway ini, berarti punya tim dong? Ada tim. Oke, timnya berarti megang berapa? Aku ada 4 orang. 4 orang, oke. Nah, mengingat dari dirimu juga masih kuliah, masih berumur 19 tahun. 19 aku. 19 tahun terakhir yang gue tahu di dunia Web3 gitu ya. Gue pernah ketemu CEO umurnya 22 tahun. 20. Nah, lu kan sendiri nih masih kuliah gitu. Bahkan masih sedang kuliah semester berapa? Aku semester 45. 45. Ngambil S1 S2? S1 apa D3? S1. S1 kok. Nggak mungkin S2 langsung. Ya nggak mungkin lah. Nah, ini lebih menarik, lu seorang CTO punya 4 tim di bawahnya, baru berumur 19 tahun. Oke, nah apa sih maksud gua ketika pas awal gitu lu ditawarin dari menjadi tiba-tiba langsung jadi seorang CTO, proses interviewnya kayak gimana sih Mas? Sebenarnya dulu tuh awalnya sebelum Noway ada token gitulah di Binance Chain. Dulu tuh sebenarnya kita cuma kontraknya, aku bikin platform presale, habis jadi itu udah gitu kontrak. Aku dapat
komisi berapa persen dari pre-sale-nya kayak gitu. Oke. Saat platform pre-sale-nya udah jadi, itu karena emang kinerjanya bagus, makanya diangkat dia jadi tim yang full time di situ. Full time di situ. Yang udah nggak kontrak gitu. Yang udah emang dibayarnya bulanan. Bulanan udah dipekerjakan bulanan. Itu pun pas berarti after dari si kontrak nih ngejain as developer langsung jadi si CTO-nya itu atau ada tahapannya lagi? Sebenarnya waktu itu ada drama dev biasa gitu kan. Drama dev, ada satu dev yang anonim, aneh-aneh, jadi pecah proyeknya. Tutup proyeknya. Dari situ orang-orang yang jadi kan kebelah dua pihak, ada pihak A, ada pihak B gitu. Dan akhirnya aku yang di pihak A tuh gimana kalau kita bikin token lagi gitu. Gimana kalau kita bikin token yang lagi hype. Sebelum kemarin hype meme token tuh kan AI tuh. Yes, betul. Gimana kalau kita bikin token AI yang mungkin seperti Midjourney, cuman bedanya kita di crypto. Oke. Dari situ awalnya. Jadi emang ada teman-temanku yang dari luar yang bisa ngelit kita, dan aku khususnya aku ditempatkan jadi CTO. Oke. Menarik. Nah, maksud gue ditambahkan kalau gue lanjutin lagi gitu ya, ketemunya nih sama si teman-teman ini berarti pun memang based on dari si ketika mainan airdrop kah atau terjun ke kripto atau dari mana? Aku ketemu orang-orang ini, teman-teman yang sekarang kerja sama aku tuh sebenarnya dulu aku freelancer. Aku cari kerja kemana-mana gitu. Aku bahkan di Telegram tuh aku punya beberapa akun alter. Karena kalau Telegram tuh kalau kita nge-DM orang itu kena spam tuh. Gak bisa seminggu ngechat. Aku bikin 4 akun 5 akun. Kalau aku tuh ngechat devnya langsung kalau misalkan aku punya skill dan aku punya aku karakternya orang yang mempelajari suatu hal dan bisa ngikutin hal-hal lain juga gitu. Oke. Aku DM mungkin kalau dihitung jari mungkin udah puluhan mungkin orang dev yang pernah aku DM. Ada yang projectnya tiba-tiba hilang, ada yang devnya ghosting, dan ketemu satu yang tertarik sama semangat gue gitu. Oke, menarik. Nah, berarti kan ketika pas pertama kali nge-reach itu belum punya portofolio dong, belum pernah nge-develop di mana-mana kan? Web3 belum pernah. Nah, meyakinkan mereka tuh gimana ketika interview? Kita interview call di Discord, dan aku tunjukin skill apa yang aku bisa buat, dan juga berapa mungkin disebut portofolio itu enggak, tapi ini ada hal yang aku build sendiri, cuman aku pengen ngulik aja gitu. Karena aku pelajarin, aku pengen tahu gitu. Jadi aku tunjukin ke mereka. Nah nih buat teman-teman builders juga bisa dibilang Mas Iman bisa jadi one of role modelnya kalian gitu. Kenapa kami mengajak kalian biar bisa mengerti atau mau mempelajari teknologi itu lebih cepat. So buat teman-teman jangan ragu, semangat, selama ada kemauan pasti bisa. Betul. Jadi bener-bener luar biasa sih kalau buat gue sendiri gitu ya. Mungkin gue aja pun juga terjun ke dalam dunia Web3, masuk dunia bisnis konvensional dan lain-lainnya sampai bisa di tahap as in C level bisa kita bilang. Gue took time itu yang lumayan lama ya atau standar. Nah kalau kita lihat Mas Iman ini kan dia bener-bener bahkan mungkin cuma satu project ya Mas ya? Mungkin satu project. Kelarin satu project, lalu di nextnya beliau sudah bisa jadi C level gitu, bisa jadi CTO. Itu benar-benar luar biasa sih. Nah mungkin buat Mas Iman juga ada yang mau disampaikan ke teman-teman builders? Untuk para builders mungkin yang mau kerja atau misalkan mau terjun ke dunia Web3 yang ingin berpenghasilan di sana, mungkin kerjain apa yang kamu sukain gitu. Kerjainnya dari hati. Yes. Karena kalau misalkan kerjain apa yang gak kamu suka itu ntar gak beres-beres kerjaannya. nyangkut terus ntar ngeluh terus kerjaannya. Okay. Nah tapi kalau dari the way belajar pada saat itu Mas Iman pun belajar autodidak kah atau memang ada course-course yang diambil? Aku dulu di Web2 itu aku belajar otodidak. Oke. Nah kalau di Web3 ini? Di Web3 juga aku otodidak. Semuanya fully otodidak. Berarti cuman ya udah kita lihat dari website apa yang bisa kita pelajari segala macam kayak gitu. Oke, menarik. Nah mungkin kalau gue mau coba balikin lagi ya ke si kripto kagetnya nih gitu. Panjangnya kan berarti dirimu juga sudah mengetahui kayak about tokenomics and so on gitu ya, setup roadmap gitu. Nah si kripto kaget ini kemarin ketika bikin light paper udah nyampe tokenomics dan roadmapnya belum sih? Kalau tokenomics belum. Kalau roadmap ya sudah ada kalau roadmap. Oke, nah kalau dari sisi tokenomics ini kan tadi baru ada sempat ngebahas belajarin DAO juga gitu ya.
Nah dari tokenomics ini udah pernah bikin belum Mas? Dari tokenomics ini yang kripto kaget. Yes. Yang kripto kaget ini mungkin kemungkinan besar sih aku bakal ngambil fee %. Oke. Jadi ada airdrop misalkan kita katakan satu ETH, kita mungkin ambil 0,01. Kita ambil persen kayak gitu aja gitu. Oke, berarti memang ngambilnya cuma by percentage. Karena emang aku juga mau bantu untuk orang-orang yang airdrop hunter. Dan yang bikin platform, yang bikin airdrop pun nggak keberatan untuk di platform kita kayak gitu. Nah sekarang gue balikin lagi nih Mas ke yang AI-mu ya. Nah pada saat bikin AI, nah kenapa sih pada saat itu mau bikin projectnya itu yang memang menggunakan AI? Karena namanya token, itu pasti kalau lagi rame udahlah ngepump. FOMO-FOMO-nya lah ya. FOMO lumayan kan buat modal dulu, baru nanti kita deliver ke customer, deliver ke user kita. Oke, berarti tetap buildingnya tetap dilakukan dong ya? Ya, tetap dilakukan. Nah, dapat fundingnya itu dari ICO aja kah atau memang ada backers lain? Sebenarnya ada backers. Sama yang dari token itu sih. Tapi awal fundingnya ada backers. Nah, backersnya ini memang dirimu masuk ke grants kah atau ada visi lain dari konvensional? Aku nggak ngurus itu sih. Nggak ngurusin itu? Ngurus itu. Oke, berarti memang ada timnya yang ada timnya. Oke, udah ada. Yang penting at least ada dana bisa dijalankan. Iya. Nah, oke. Nah, tapi kalau ngomongin dari chain, si AI ini pun juga bikinnya di BNB. Ini di Ethereum. Ethereum. Oke, menarik. Nah, kenapa milih Ethereum pada saat itu? Karena kalau di chain lain mungkin ya, kalau di chain lain mungkin bakal kurang hype mungkin ya. Pertama. Yang kedua kalau di BNB mungkin banyak project udah puluhan project kayak gitu dan banyak yang exit scam juga. Nah, oke, sebenarnya nggak puluhan sih, ribuan banyak. Ribuan banyak. Kasarnya kalau buat gue sendiri gitu ya, tim developer gue, kalau kita mau bikin project di BNB itu haram. Mohon maaf nih, bukan mau ngejelekin gitu. But still that's the fact gitu. Mungkin yang teman-teman builders yang ikut-ikut presale di BNB chain mungkin ya, itu kayaknya invest ke yang punya project. Iya, betul. Ngamal lah ya. Iya, ngamal itu. Udah di-invest, ngambil ICO, projectnya kan dijalanin. Nah, itu banyak kejadian di BNB kayak gitu kan. Oke, makanya Billy di Ethereum. Gitu ya. Nah, kalau dari sisi teknis nih, perbandingannya gitu ya. Kalau ngomongin EVM dan EVM gitu. Kalau dari sisi teknis menurut lu sendiri lebih teknologinya tuh lebih bagus di mana sih? Kalau menurut gue sih, kalau dari EVM-nya sebagai gue developer ya, dari EVM ya dua-duanya sama-sama aja, cuman beda chain doang. Cuman kalau dari gas fee mungkin buat teman-teman yang ngepas gitu, yang ngepas Ethereum-nya, BNB-nya mungkin ya lebih cocok di smart chain, BNB smart chain. Oke, mending bisa ngambil di chain-chain lain ya. Yang mau belajar, aku belajar di Binance karena emang gas fee-nya kecil. Oke. Wah, sudah menarik ya, banyak banget, bisa ngobrol banyak sama Mas Iman dari sisi mudanya, sisi teknologi sampai sudah banyak lah yang kita ulas, saya banyak juga bisa masukan juga buat teman-teman builders. Nah, dari kami ini mungkin kalau ada closing statement dari Mas Iman, ada yang mau disampaikan ke teman-teman builders? Oke, buat builders yang mau ikut bantu di Crypto Kaget mungkin ya, yang mau ikut join the journey sama aku, mungkin bisa kontak di Telegram, Instagram @imanrep. Buat yang No Way yang mungkin penasaran bisa join Telegramnya di @NoWayAI. Di situ kalian bisa gratis generate image, GPT-4 Turbo dan lain-lain, masih banyak di situ. Dan buat teman-teman builders yang developer yang mau turun ke dunia Web3, mungkin bisa dipelajari, dibaca atau bahkan mengulik. Sekarang teknologi pembelajaran udah nggak perlu course lah ya. Kita udah ada ribuan di internet yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian cari, yang bisa kalian pahami, kalian serap ilmunya dan pelajarin sampai kalau bisa jadi hobi lu. Dan bayangin kalau misalkan lu ngerjain hobi lu dan lu dapet duit karena kerjaan lu dari hobi lu kayak gitu. Oke, setuju, menarik. So, terima kasih lagi Mas Iman untuk kesediaan waktunya udah mampir di Block Dev Talk, di podcastnya Block Dev ID. Terima kasih juga buat teman-teman builders yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk mengikuti terus perkembangan dunia Web3 dan blockchain bersama Block Dev ID. Bisa join di Telegram Group ataupun juga dilihat di link di bawah ini di sosial media kami, di website kami. Mari kita belajar bersama untuk ikut turut serta membantu dalam perkembangan teknologi Web3 dan blockchain bersama-sama. Saya Green Man Ron, izin pamit dari talk show kali ini. Bye-bye builders.